Shalom Tuhan. Shalom. Bulan ini adalah bulan terakhir di tahun 2023 Bapak Ibu. Dan gak kerasa perjalanan hidup kita sudah ada di bulan terakhir. Ya, saya mengingat ketika gereja ini pertama kali dibuka itu di tanggal 12 Maret 2023 dan rasanya kita masih ada di bulan Maret, April, dan nggak terbayangkan hari ini kita sudah ada di penghujung bulan tahun 2023 ya. Dan adapun judul dan atau tema sepanjang bulan tolong kreseknya dikecilin. Nggak bisa. Oke, pakai mic aja. Oke, tes. Ya, sepanjang bulan Desember 2023, Gereja Glory Ministry Church akan mengambil tema Jesus is the center of my life. Yesus adalah pusat dari kehidupan saya, kita semua. Amin. Ya, judul khotbah hari ini adalah mungkin multimedia bisa bukakan bahan khotbahnya. Oke, ini tema 1 bulan kami dan judul khotbah hari ini saya beri judul next. Oke, apakah aku ada di dalam hatimu? Apakah Yesus ada di dalam hati kita semua hari ini? Ya. Apalagi ini bulan 12 Bapak Ibu. Bulan 12 adalah bulan di mana Yesus dikirim oleh Bapaknya yang di surga untuk hadir di dunia ini. Dan seperti manusia, seperti kita semua, lahir lewat rahim seorang ibu yang bernama Maria. Dia jadi manusia. Dia seharusnya adalah Tuhan. Tetapi hanya untuk menebus dan menyelamatkan kita semua Bapak Ibu. Dia menjadi manusia Bapak Ibu. Dan perjalanan hidup Yesus dimulai sejak dia lahir di dunia ini. Ya. Permasalahannya kita Bapak Ibu adalah apakah kita tetap menjadikan Yesus, ajaran Yesus dan segala hal yang Yesus sudah ceritakan sepanjang kehidupannya beliau di dunia ini. Sudahkah kita menjalankan dalam kehidupan kita hari ini? Amin. Ya, kita akan buka. Judul ini saya ambil dari Matius 6 ayat 33. Mungkin Bapak Ibu bisa buka Alkitab Bapak Ibu atau langsung baca aja di slide di depan Bapak Ibu. Kita baca bareng-bareng yuk Bapak Ibu. 1, 2, 3. Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini adalah dasar dari judul khotbah hari ini. Carilah dahulu kerajaan Allah. Alkitab tidak mengajarkan kita semua untuk carilah dahulu kekayaan. Alkitab tidak mengajarkan kita carilah dulu pendidikan setinggi-tingginya. Alkitab pun tidak mengajarkan kita carilah dahulu pasangan kita. Ya, tetapi Alkitab jelas-jelas memulai dari kehidupan kita harus mencari yang namanya kerajaan Allah terlebih dahulu. Ya, sering manusia
Sering kita semua salah kaprah, salah memulai, salah melangkah, salah mindset. Ya, nggak ada uang kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya, nggak ada pacar, saya ini hampa. Saya ini hanya butiran debu tanpa ada dia di sisiku. Wis, romantis banget. Ya, mengapa kita tidak memulai prinsip kita tidak memulai kehidupan kita tidak memulai hari kita dengan carilah dahulu kerajaan Allah. Sesimpel things. Sudahkah kita baca Alkitab hari ini? Sudahkah kita berdoa hari ini? Sudahkah kita memuji menyembah Tuhan kita hari ini? Ya, sesimpel things. Carilah dahulu kerajaan Allah. Itu enggak sesusah yang kita semua bayangkan. Tidak serumit yang kita pikirkan Bapak Ibu. Ya, carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, kita doa, Tuhan, terima kasih loh. Ya, Tuhan masih beri kesempatan kehidupan yang indah buat saya hari ini. Sehingga hari ini saya masih bisa bangun dari tidur saya yang nyenyak. Ya, dan saya masih diberi kesempatan untuk bisa menikmati Tuhan sehari lagi. Tuhan, saya mau datang kepadamu hari ini. Biarkanlah saya baca Alkitab ini ya Tuhan. Biar saya baca, biar saya bisa renungkan dan saya lakukan dalam setiap kehidupan saya sepanjang hari ini. Bapak Ibu, sesimpel itu yang bisa kita lakukan. Why kita nggak mau melakukannya? Mengapa kita nggak mau memulai hidup kita untuk carilah dahulu kerajaan Allah? Saya belum lanjutkan dan kebenarannya. Cari dulu. Ya, cari dulu. Cari dulu. Come on. Ayat ini udah sering saya terima, udah sering saya dengar, udah sering saya baca berkali-kali, bahkan ini ayat yang sudah bosen. Bahkan pernah ketika saya dengerin khotbah yang terkait ayat ini, saya bilang, saya udah bosen, saya udah tahu. Ya. Saking saya sering dengar, saya bahkan berani bilang saya sudah bosan dengan ayat ini. Ya, tetapi di momen ketika saya buat bahan khotbah ini, kembali lagi Tuhan ngeletakin Matius 6 ayat 33. Mike, carilah dahulu kerajaan Allah. Saya tanya ke Tuhan, Tuhan kenapa Tuhan kasih ayat ini lagi. Ini deui. Why Tuhan? Rupanya Tuhan ya mau mengingatkan kita semua termasuk saya hari ini. Ayo Mike, kamu bangun dari tidur kamu. Pertama kali yang harus kamu lakukan bukan menyentuh handphone. Bukan baca WhatsApp terlebih dahulu. Ya, tetapi ketika kita semua hari ini bangun dari tidurnya kita hari ini, kita cari dulu Tuhan kita. Kita ngobrol dulu dengan Bapa kita yang ada di surga. Kita say thank you, say grateful, bersyukur, berterima kasih. Kalau Tuhan masih mengizinkan kita semua hari ini untuk bisa bangun, kita masih bisa menikmati hidup kita yang luar biasa. Setidaknya sepanjang hari ini nantinya. Sesimpel things kita sering tidak melakukannya Bapak Ibu. Ayo. Ketika teguran dari ayat ini datang buat hidup kita, apakah hari ini kita mau ditegur lewat ayat ini?
Apakah ketika kita sudah mendapat teguran dari ayat ini hari ini, kita mau berubah? Apakah kita semua mau berubah? Pada diam semua nih. Saya tanya sekali lagi kepada kita semua hari ini. Apakah kita mau berubah? Mau berubah kebiasaan kita yang tidak baik? Kebiasaan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan? Apakah kita mau memulai pagi kita dengan carilah dahulu kerajaan Allah? Amin. Ya, Bapak Ibu yang terkasih. Bagaimana kita bisa dekat sama Tuhan kita kalau kita tidak pernah cari? Kalau kita tidak pernah cari, bagaimana kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan kita? Dan bagaimana kita bisa ngerti isi hati Tuhan kalau kita tidak pernah ngobrol sama Bapa kita yang di surga? Saudara-saudari yang terkasih. Ya, mungkin Bapak Ibu yang hari ini sudah punya anak, pasti ngerasain kayak misalnya saya seneng sekali kalau anak saya bilang, "Papi gendong. Papi sini. Papi nyanyi." Ya, sesimpel things ketika anak saya ngomong kalimat seperti itu. Tahu gak Bapak Ibu, hati saya happy banget. More than happy. Bahagianya luar biasa. Dan itu sama dengan Bapak kita yang di surga. Kalau kita cari dia, "Hai Papi. Halo Pa. Apa kabar Papa? Makasih ya Papa sudah jaga saya sepanjang malam ini. Makasih ya Papa sudah berkati saya sepanjang hari kemarin. Makasih loh Papa. Kasihmu luar biasa." Kira-kira kalau kita sampaikan kalimat itu, happy gak Papi kita di surga? Bahagia gak Papi kita yang di surga mendengarkan kalimat itu? Come on. Ya, bahkan sesimpel things anak saya bilang, "Papi, terima kasih. Papi, Karissa minta maaf. Papi, Karissa sayang Papi." Bapak Ibu bisa lihat di Instagram saya posting itu, "Papi, Karissa sayang Papi dan Mami." Sesimpel things itu nyentuh ke hati saya Bapak Ibu. Sesimpel things itu touch ke hati saya Bapak Ibu. Kalau anak kita bisa lakukan hal itu dan itu menyentuh hati kita, apa bedanya kita menyentuh hati Bapak kita yang di surga? Amin. Ayolah. Saya kasih tahu, tips supaya kita diberkati oleh Bapa kita di surga adalah kita puji Dia. Kira-kira kalau misalnya siapa yang Pak Bomen? Pak Bomen punya anak ya. Kalau misalnya anaknya Pak Bomen, "Oh Papi baik loh. Papi tapi aku mau minta beliin ini, boleh nggak Papi?" Kira-kira kalau papinya punya duit pasti dibeliin nggak? Pasti dibeliin. Ya, gak usah diminta pun kita sudah beliin, apalagi diminta. Benar gak Pak? Kita pasti akan berikan buat anak kita. Apa bedanya dengan Bapak kita yang di surga ketika kita meminta dengan Bapak kita yang di surga, pasti diberi gak sama Bapak kita di surga? Ketika kita memohon kepada Bapak kita yang di surga, pasti dikabulin gak permintaan kita? Saya jawab 100% pasti dikabulin. Kalau itu semuanya berkenan. Kalau itu semuanya benar menurut beliau. Kalau itu semuanya ya memang layak kamu dapatkan, pasti diberikan. Ya.
Tapi sekali lagi saya sampaikan, tidak semua permintaan anaknya dipenuhi nama Tuhan. Tidak semua permintaan anaknya dipenuhi oleh Bapaknya yang di surga. Sesimpel thing saya ini anak IPA Bapak Ibu. Saya itu jago mate, fisika, kimia. Saya paling bodoh masalah biologi dan hafalan. Ya, saya pengen kuliah waktu itu, pokoknya saya pengen kuliah teknik. Ya, karena tadi saya bilang saya cuma jago mate, fisika, dan kimia. Dan itu sudah terbukti Bapak Ibu, di Eptanas saya, di tahun saya, itu saya ujian Eptanas, ujian akhir tahun kelas 3 SMA itu kita harus ujian negeri ya, negara gitu, namanya Eptanas. Fisika saya 96 Bapak Ibu, kimia saya 92, matematika saya 90, biologi saya puji Tuhan 67. Artinya Bapak Ibu bisa ngelihat potensi saya ada di mana? Teknik. Ya, saya ujian Bapak Ibu. Saya tahu papa saya nggak punya banyak uang untuk menguliahin saya di luar negeri. Jadi satu-satunya cara supaya saya bisa kuliah di luar negeri adalah ujian untuk dapat beasiswa. Dan saya lakukan. Saya ujian di tes masuk di perguruan tinggi yang namanya National University of Singapore. Itu konon katanya 100 besar universitas terbaik yang ada di dunia yang ada di Singapura Bapak Ibu. Ujiannya susah pol. Melebihi ujian Eptanas, melebihi ujian dari segala ujian Bapak Ibu. Saya 2 kali ujian dan itu bentuknya bahasa Inggris Bapak Ibu. Puji Tuhan saya lulus Bapak Ibu dan dapat beasiswa 80%. 20%-nya saya bisa pakai fasilitas pinjaman duit dari government of Singapore. Pinjaman dari pemerintah Singapura. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Papa saya kena stroke. Bapak saya nggak izinin saya ke Singapura. Terjadilah prahara rumah tangga antara mama saya dengan papa saya. Ribut luar biasa antara papa saya dengan mama saya. Karena mama saya pengen saya kuliah di Singapura. Papa saya bilang, duit dari mana? Apalagi papi saya butuh perawatan yang luar biasa dari penyakit stroke-nya dia. Setiap hari akupuntur, setiap hari terapi, setiap hari ini itu, setiap hari harus beli obat dan sebagainya dan sebagainya. Duit dari mana? Apa yang terjadi? Saya bilang ke mami saya, udah Mi. Udah, gak apa-apa. Kalau Michael gak kuliah ke National University of Singapore juga gak apa-apa. Gak mati Michael. Seorang anak kecil yang bernama Michael di usia 18 tahun. Michael bisa ngomong seperti itu ke mama. Karena kalau saya maksain diri Bapak Ibu, perang terus antara mama saya dengan papa saya. Capek dengerinnya sebagai seorang anak, ribut di keluarga saya Bapak Ibu. Akhirnya saya memutuskan untuk tidak ke Singapura untuk kuliah di National University of Singapore, jurusannya Industrial Engineering Bapak Ibu. Atau kalau bahasa Indonesianya teknik industri. Satu-satunya cara supaya saya bisa tetap kuliah Bapak Ibu dengan kemampuan finansial keluarga saya yang pas-pasan di waktu itu Bapak Ibu adalah kuliah di perguruan tinggi negeri. Dan saya sadar gak mungkin papa saya mampu mengkuliahkan saya di perguruan tinggi swasta yang konon sampai jutaan bahkan belasan juta. Gak ada duit lah papa saya. Saya hanya ujian. Pilihan pertama saya teknik kimia UGM, pilihan kedua saya ilmu hukum Unpad, pilihan ketiga saya teknik kimia USU. Sebodoh-bodohnya saya setidaknya saya kuliah di USU deh, Universitas Sumatera Utara Bapak Ibu. Tapi kalau boleh Tuhan, saya pergi sejauh-jauhnya karena saya gak senang dengan kehidupan di keluarga saya. Papa saya ini orangnya keras dan kalau emosi itu piring terbang, ada banyak UFO-UFO di rumah Bapak Ibu. Dan gelas pecah, gelas kaca yang berantakan di lantai kalau papa saya lagi ngamuk Bapak Ibu. Ya, dan saya adalah salah satu anak produk kekerasan dalam rumah tangga Bapak Ibu.
Kalau papa saya lagi marah, wah tali pinggang krokodil udah siap menghajar badan saya dimanapun. Artinya saya pengen kabur dari Medan Bapak Ibu. Ya, makanya pilihan satu UGM Jogja. Pilihan kedua iseng ilmu hukum Unpad. Iseng ilmu hukum Unpad. Karena saya anak IPA kan, milih IPC kan satu harus IPS, dua IPA paling maksimum 2. Ya udah, pokoknya saya kuliah kabur dari rumah, kabur dari penjajahan seorang papa. Bapak Ibu tahu, keluar main aja hari Sabtu aja gak boleh pulang lebih dari jam 9 malam. Pernah saya pulang lebih dari jam 9 malam, itu pintu gak dibukain oleh papa saya. Ya, saya dikunci jam 12 malam, mama saya turun bukain, yuk Mike masuk. Begitulah didikan kerasnya papa saya Bapak Ibu. Akhirnya apa yang terjadi? Ujian UMPTN keluar hasilnya, ada nama saya Bapak Ibu. Nama saya muncul, lulus. Dengan lulusannya di mana adalah nomornya. Nomor kelulusannya di fakultas mana, di universitas mana itu dalam bentuk nomor. Ketika nama saya muncul yang namanya Michael, selesai udah happy aja. Saya udah gak peduli Bapak Ibu. Setidaknya saya bersyukur saya bisa kuliah. Setidaknya bisa kuliah dulu kan. Kalau gak kuliah saya harus hidup di Medan, jaga toko, siap-siap harus dapat hajaran lagi dari papa saya. Ya kan. Akhirnya setelah saya tahu saya lulus, saya senang, happy banget. Saya baru baca kode kelulusan saya, lulus di fakultas mana dan di universitas apa, saya baca. Barulah saya sadar, saya lulus di Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung. Wah, apaan ini? Bapak Ibu, marah gak saya sama Tuhan saya? Marah. Tuhan kan kamu tahu anak lu bodoh. Anak lu itu maksudnya gue, aku. Kan saya gak pinter hafalan. Pelajaran hukum itu kan semuanya hafalan Pak, di otak saya kayak gitu loh. Tuhan tahu kok biologi saya cuma 67. PKN saya paling berapa sih? Bahasa Indonesia saya berapa sih? Sampai mama saya bilang, Mike gak apa-apa Mike, kamu kuliah aja dulu. Nanti tahun kedua UMPTN lagi, masuk ujian lagi, pilih teknik ITB kayak di mana kayak, kamu ujian aja di Bandung nanti. Ya sudah. Saya menjalankan hari-hari saya yang saya rasakan saya menderita. Karena saya tidak menjalankan apa yang saya harapkan, apa yang saya impikan, apa yang saya kehendaki, apa yang saya mauin dalam kehidupan saya Bapak Ibu. Bapak Ibu, tapi ini adalah masa lalu saya. Masa di mana apa yang saya pikirkan, apa yang saya kehendaki, apa yang saya rencanakan, apa yang saya inginkan, tidak Tuhan berikan buat hidup saya. Dan hari ini Bapak Ibu, saya ada di sini Bapak Ibu. Saya bisa bilang, saya sangat bersyukur Tuhan merubah semua mimpi saya. Tuhan mengganti semua apa yang saya inginkan. Tuhan ganti sesuai dengan rencananya Tuhan. Ya, Tuhan switch ya semua harapan, mimpi, keinginan yang saya pengenkan Tuhan gantikan dengan rencana Tuhan. Dan hari ini saya bisa bilang rencana Tuhan itu jauh lebih indah. Rencana Tuhan itu adalah yang terbaik. Rencana Tuhan itulah yang Tuhan sudah sediakan. Yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan saya hari ini Bapak Ibu. Saya bersyukur Bapak Ibu. Wow. Andai saya lulus, saya jadi ambil di National University of Singapore, saya masih kerja sama orang Bapak Ibu. Sama seperti beberapa teman saya di Singapura. Setiap hari kerja aja. Ya, saya mau janjian sama dia aja susahnya setengah mati. Mike sorry, saya masih kerja. Itu chattingan saya jam 10 malam Bapak Ibu. Ya,
Bahkan 2 teman saya sampai hari ini belum nikah di usia sama seperti saya. Kenapa? Karena kalau kita hidup di Singapura itu otak kita udah dicuci kerja. Gak akan lu punya pacar seumurnya Calvin. Ya, karena di Singapura itu otaknya workaholic. Otaknya di brainstorming, di setting, workaholic. Kerja. Gak ada waktu pacaran, gak ada waktu hangout, gak ada waktu apapun Bapak Ibu. Saya ngebayangin, andai saya lakukan kehendak saya dapatin, saya jalanin semua kehendak saya. Mungkin hidup saya hari ini gak sebahagia, gak seindah, gak se-awesome hidup saya hari ini Bapak Ibu. Nah, cerita ini saya pengen sampaikan ke Bapak Ibu. Carilah dahulu kerajaan Allah. Ya, ikutin aja flow-nya Tuhan. Ya, saya pernah bilang ke Kete, ikutin aja flow-nya Tuhan. Mungkin hari ini kita ngerasakan kita sedih. Mungkin hari ini kita ngerasa kita lebih susah. Mungkin hari ini kita ngerasa lebih sengsara karena tidak dapat apa yang kita inginkan hari ini. Tapi saya bilang ke Kete, lihat nanti Tuhan akan memberikan yang terbaik. Kamu akan nerima hasil yang terbaik. Kamu akan nerima hasil yang terindah. Kamu akan nerima hasil yang tidak pernah kamu bayangkan hari ini. Kenapa saya bisa ngomong seperti itu? Karena saya adalah produk dari hasilnya Tuhan. Bukan produk saya sendiri. Amin. Ayo, saatnya kita cari dahulu kerajaan Tuhan. Ketika kita cari, kita baru tahu kebenarannya seperti apa. Dan itu semuanya ditambah-tambahkan dalam kehidupan kita semua. Amin. Mau kita lakukan mulai besok pagi? Mau gak kita diskusi sama Tuhan kita, Papi kita di surga mulai besok? Mau gak kita mulai lagi, taat lagi baca Alkitab? Mau gak setelah kita baca Alkitab, kita renungkan Alkitab itu siang dan malam dan dalam setiap proses kehidupan kita setiap harinya? Amin. Ya, carilah dahulu kerajaan Tuhan, maka semuanya akan ditambah-tambahkan kepadamu. Poin yang pertama, next. Mengandalkan kekuatan sendiri itu sia-sia, Pak. Saya bisa jamin kalau hari ini kita pakai kekuatan kita hari ini, ayo, saya jamin hasilnya akan sia-sia semuanya. Saya berani jamin. Ya, jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Jangan sok hebat. Jangan sok pinter. Ya, next ada di ayat Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Kita baca bareng-bareng, multimedia tolong diatur slide-nya jalan. Ya, kita baca bareng-bareng yuk Bapak Ibu. Mau? Ayo, Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. 1, 2, 3. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah andus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Next. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering,
dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Amin. Udah dicerasin kok di Yeremia 17 ayat 5 sampai 8. Terkutuklah. Bahasa terkutuk itu cukup sadis loh Bapak Ibu, cukup tegas, jelas, lugas. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Terkutuklah orang yang hatinya jauh daripada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, saya senang Bapak Ibu ada di sini. Bapak Ibu, saya senang kok untuk ngajak Bapak Ibu. Hari ini ada Roy ya. Saya ajak kok dari minggu lalu ya Roy. Saya manggil nama aja ya. Saya juga ajak Pak siapa saya lupa. Ya, Pak Johan saya WhatsApp ya Pak ya. Benar gak Pak? Kemarin Pak Bomen juga. Ya, Ibu juga, Bu Nancy juga. Daud Beno juga. Ya kan? Angel, Joshua, senang saya. Walaupun mungkin nanti kalian ngecuekin saya, masa bodoh. Emang gua pikirin. Ada kok, masih ada banyak orang yang saya ajak ke sini nggak datang. Tapi nggak apa-apa, Pak, Bu, saya nggak kecewa kok. Saya kasih tahu, yang rugi adalah Bapak Ibu yang tidak hadir di ruangan ibadah hari ini dan yang tidak mendengarkan firman yang datang daripada Tuhan. Yang rugi nggak saya Bapak Ibu. Ya, saya cuma alat dipakai oleh Tuhan untuk memanggil Bapak Ibu semuanya, untuk mengajak Bapak Ibu semuanya hadir di sini dan mendengarkan sabda-sabdanya Tuhan. Ya, saya bisa sampaikan, terkutuklah kita yang mengandalkan kemampuan kita. Terkutuklah kalau kita mengharapkan kepada manusia, teman kita, saudara kita, keluarga kita, tetangga kita. Terkutuklah itu semua. Ya, tetapi kalau kita mau mengandalkan Tuhan, ya tadi sudah jelasin, kalau kita mengandalkan Tuhan, kita akan diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau menaruhkan harapan kita kepada Tuhan, maka ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air dan yang tidak akan pernah mengalami yang namanya datang panas terik, yang daunnya akan selalu hijau dan tidak akan pernah khawatir apapun di tahun kering dan tidak akan pernah berhenti menghasilkan buah. Saya kasih tahu Bapak Ibu, pohon yang gak ada buah pasti disingkirin. Titik. Apakah kita mau menjadi pohon yang tanpa ada buahnya? Terserah kita semua hari ini. Tapi hari ini Bapak Ibu, ya, firman Tuhan mengingatkan kita untuk tidak mengandalkan yang namanya kekuatan diri kita sendiri, yang mengandalkan kekuatan Gogo Power Rangers atau kekuatan Satria Baja Hitam atau kekuatan apa lagi Vin? Apa tontonan kita di masa kecil Pak? Spider-Man, oh Spider-Man, Batman, Superman, apa lagi? Apa? Wonder Woman, keren loh makmu loh Pak Jos, Wonder Woman. SpongeBob kayaknya gak pernah nolongin orang deh. Iya gak sih? SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants, SpongeBob SquarePants. Kayaknya itu Patrick SpongeBob gak pernah nolongin orang satupun deh Pak, Bu. Nah, ya ada ngerepotin orang aja itu SpongeBob. SpongeBob gak Patrick sama aja nyari masalah aja. Capek jadi bosnya dia loh. Itu bosnya si kepiting itu kan. Si Mr. Crab kan.
Untung saya nggak jadi Mr. Krabs-nya SpongeBob dan Patrick. Capek saya. Doraemon itu kan bukan manusia. Doraemon itu kan apa ya? Apa lagi? Kayaknya tontonan masa kecil kita itu pada nipu-nipu kita semua ya Bapak Ibu ya. Apa? Apa itu? Apa itu? Ben 7? Saya nggak pernah tahu loh itu. Ultraman, Naruto, Boruto, Sanseiya. Ya kan tadi udah Go Power Rangers. Robin Hood, ya kan. Terkutuklah kita mengandalkan itu semua Bapak Ibu. Apalagi Doraemon, sumpah. Saya dulu pengen punya Doraemon, pintu ajaib. Mau ke sekolah kan saya nggak harus bangun 1 jam sebelumnya kan. Langsung pintu ajaib, dalam 1 detik saya udah sampai ke sekolah. Kan capek. Ya kan, tontonan masa kecil kita itu nggak bener ya berarti ya. Berarti Pak, Bu Angel mulai hari ini nanti kalau anaknya ibu lahir, nggak usah kasih tontonan anak kecil yang nipu-nipu itu nggak jelas. Ya kan, kita ini produk-produk tertipu kan? Ya enggak? Ya kan? Dulu sampai saya ngumpulin yang namanya Dragon Ball, bola-bolanya Dragon. Itu konon saya kalau berhasil ngumpulin 9 bola itu, saya akan jadi manusia yang luar biasa. Jangan ditertawain Pak, kita produk yang sama Pak, di tahun yang sama juga Pak. Sailor Moon, ya Allah lucu banget. Ya kan? Nanti Junel jadi Sailor Moon deh. Ya kan? Makanya saya bilang, ya kan, jangan mengandalkan yang namanya manusia. Ya. Rugi. Saya berharap Doraemon ada dan saya nyari sampai usia hari ini Doraemon itu fake, palsu, bohong, nipu. Ya kan? Serius loh Bu. Ibu jangan lihat saya sampai hari ini Bu. Saya dulu itu penggemar Doraemon Bu. Saya lebih rela tidak ke gereja ya. Saya lebih rela tidak ke gereja hanya untuk bisa nonton Doraemon hari Minggu jam 8 pagi di RCTI. Saya rela Bapak Ibu, hanya demi menonton serial anak-anak favorit saya mampu berkhayal di film itu ketika saya nonton. Kantong ajaib, baling-baling bambu, la, aku sayang sekali. Kan enak lagunya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin itu banyak sekali. Yang paling lebih seru lagi, semua dapat dikabulkan kan? Dapat dikabulkan dengan kantong ajaib. Udah film anak-anak yang menipu masa kecil kita ya. Come on. Saya lebih rela mengorbankan datang ke gereja Bapak Ibu daripada saya meninggalkan film yang namanya Doraemon. Itulah masa muda saya Bapak Ibu. Ya, jadi ketika kita sadar dan kita tahu kita nggak benar, ayo kita rubah hari ini. Masih keburu kok, masih ada waktu kok. Masih ada kesempatan buat kita untuk berubah menjadi lebih baik, lebih mengandalkan Tuhan, lebih ngobrol, lebih dekat sama Tuhan kita. Ya, kita akan menjadi pohon yang akan selalu menghasilkan yang namanya buah. Yang walaupun panas terik, ya nggak akan pernah ngalamin kekeringan. Amin? Oke, kita lanjut poin kedua. Next. Yang terutama kasihilah ini kayaknya yang di multimedia harus kita basmi ya.
Boleh nggak Bapak Ibu? Dia yang ngurusin slide, dia yang setel slide, dia yang ngaco baca. Ampunilah dia karena dia tidak tahu apa yang dia katakan Bapak Ibu. Amin. Kita ampunin nggak Bapak Ibu? Ampuni aja lah, biar Bapak di surga yang menghakimi dia. Ya bukan tugasnya kita, amin. Yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu. Ini kan sudah ada pernah dikhotbahin di bulan lalu. Ingat? Yang kalau ngikutin rentetan, kalau saya ingat judul khotbah saya, apa ya? Masih ingat? Kata, do you love me? Wow, ini kata ingat statement ini, ingetin ngomong ke Ribkanya atau memang beneran do you love me? Ribka, berapa kali kata pernah ngomong do you love me? Hah? Jarang berarti pernah. Kapan terakhir ngomong do you love me? Hah? Last year? Oh, bukan. Pak Johan, ini dengan istri. Benar ya? Dengan ibu siapa? Bu Nova. Pertanyaan ke Bu Nova. Kapan terakhir seorang suami bernama Pak Johan ngomong do you love me? Hey. Oh iya, itu kan ibu kan yang ini baperan. Ini minggu baru pertama kali ya, Bu Nova datang, minggu depan gak akan datang lagi. Peace Bu, ya kan? Kapan terakhir Bapak ngomong do you love me? Gombalnya ampun. Pak Bomen, Bu Naya mana? Hah? Bu Naya kenapa? Hah? Ya kan? Oh kalau Pak Bomen akhirnya pernah di khotbah bulan lalu dia ngomong do you love me? Ya Pak Joshua apalagi lah bosen. Oh itu Pak Sutri kok pasangan suami istri baru. Ya kan pasti kayak gini-gini pasti lagi romantisnya. Ya tai ayam juga rasa ayam Kentucky Fried Chicken. Bener gak Bu Angel dan Pak Joshua? Kentut aja harum. Tunggu dia nanti udah kawin beberapa tahun ya Pak ya. Yang kayak kita ngalamin ya. Kentut lagi. Kapan sih lu gak pernah kentut? Baunya minta ampun kayak bom meletus gitu. Kentut tertawa. Iya kan? Yang terutama kasihilah Tuhan Allahmu. Next. Ini udah terkenal. Matius 22 ayat 37 sampai 38. Mari kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Amin. Itu udah dibahas khotbah bulan lalu do you love me itu sepanjang all about love ya. Judul tema sepanjang bulan November adalah semuanya tentang kasih atau cinta. Oke, next yang ketiga. Manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Saya kasih tahu Bapak Ibu, ya, sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak ada yang benar lagi. Titik. Oke? Sejak Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, nggak ada manusia yang benar di mata Tuhan. Nggak ada manusia yang nggak berdosa. Siapa yang manusia yang nggak berdosa di zaman dulu? Nggak ada, semuanya berdosa. Sampai Yesus datang ke dunia ini untuk menebus semua dosa kita. Baru semuanya kita dibenarkan karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ya, makanya banyak masyarakat di luar Bapak Ibu
suka ngomongin enak ya jadi orang Kristen. Yes, saya bilang, ayo mau jadi orang Kristen. Kenapa enak? Enak ketika kita nerima Yesus sebagai juru selamat, dosa kita clear, diampuni. Banyak orang-orang di luar non-Kristen yang iri sama kita semua, Pak, Bu. Karena segampang itu Tuhan menghapus dosa kita. Karena di luaran non-Kristen mereka seperti lagu. Tak segampang itu ku menghapuskan dosamu. Gak segampang itu ku menebus jiwamu yang hilang. Lagu rohani loh Pak Calvin. Kan saya gak nyanyi lagu cinta. Ya kan? Buat orang non-Kristen gak segampang itu Tuhan mengampuni dosanya dia. Saya kasih tahu. Gak ada dosa yang diampuni segampang agama Kristen. Bu, Pak, setidaknya dalam kehidupan saya sudah belajar 3 agama Pak. Keluarga saya agama Buddha. Ya, sebagai orang yang kuliah fakultas hukum Bapak Ibu, saya harus belajar hukum Islam. Dan hari ini saya bisa bilang saya sudah dibenarkan karena iman saya kepada Tuhan Yesus sebagai seorang umat Kristiani. Amin. Yuk, kalau tidak percaya kita buka next. Roma 3 ayat 21 sampai 28. Ini agak panjang, tolong multimedia kasih pay attention. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Tetapi sekarang tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi. Next, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang yang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Next. Ayo baca bareng-bareng yang kalau yang ini genap cowok, yang ganjil cewek. Ayo 1, 2, 3, 25. Kristus Yesus, yang cewek mana suaranya? Bentar, yang cewek mana? Yuk kita baca bareng, yang ganjil cewek, yang genap cowok. 1, 2, 3. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. 26. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini supaya nyata bahwa ia benar dan ia juga membenarkan orang yang percaya kepada Yesus. 27. Jika demikian, apakah dasarnya untuk bermegah? Tidak ada. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbuatan? Tidak, melainkan berdasarkan iman. 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Titik. Simple enggak? Simple enggak Bapak Ibu? Kita tidak dibenarkan karena kita sudah melakukan, kita sudah sempurna melakukan yang namanya hukum Taurat. Ya, bukan karena perbuatan kita dibenarkan di hadapan Tuhan. Saya kasih tahu, kita dibenarkan di mata Tuhan karena kita punya yang namanya iman. Cukup sesimpel itu kita memulai hidup kita dengan menaruh iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita sudah dibenarkan. Selanjutnya terserah Tuhan. Amin. Simple, gampang bukan? Ya kan? Saya bilang,
Ada agama non-Kristen yang bilang, kok segampang itu ya Mike di Kristen, kok segampang itu ya Tuhan lo ya? Iya, emang segampang itu. Itulah yang bikin saya jatuh cinta sama Tuhan saya bilang. Ya kan? Karena Tuhan saya nggak nuntut saya harus sempurna, nggak kayak cewek-cewek saya dulu Bapak Ibu. Wah, saya harus bisa traktir mereka nonton, makan, minum dan sebagainya Bapak Ibu. Untuk bisa pacarin mereka. Ya kan? Nggak seperti teman-teman yang cuma berharap friend by benefit. Ya kan? Kalau ada uang bapakku sayang, kalau nggak ada uang bapakku tendang. Ya, tapi kalau sama Tuhan, either hari ini kita nggak punya uang Bapak Ibu. Ya, Tuhan sayang kok. Kita dibenarkan kok. Amin. Either hari ini kita jatuh dalam dosa. Ya, selama kita mau kembali punya iman kepada Tuhan Bapak Ibu. Tuhan akan membenarkan hidup kita kok. Makanya pernah kan ada gosip, bukan ada gosip, kan diceritakan Sambo itu kan orang Kristen ya. Benar gak Bu? Sambo itu orang Kristen katanya. Dan memang faktanya beliau adalah orang Kristen. Terus saya ditanyain sama orang yang non Kristen, kayak kelakuan Sambo kayak gini Mike, diampuni gak sama Tuhan? Saya bilang, kalau Sambo mau mengaku dosanya kepada Tuhan, saya bilang Tuhan ya kita akan mengampuni dia. Sambo itu polisi yang bunuh yang ngematiin yang namanya Joshua. Benar ya? Saya bilang, sekalipun dia membunuh yang namanya Joshua, kalau dia mau minta ampun sama Tuhan kita yang di surga, Tuhan Bapa yang di surga, saya bilang perbuatannya pasti diampuni oleh Tuhan. Kalau Sambo aja diampuni oleh Tuhan, apalagi kita semua. Ayo, hari ini kalau kita ada yang berbuat dosa, ada perbuatan-perbuatan kita yang tidak berkenan di mata Tuhan, ada hal-hal yang Tuhan tidak berkenan untuk semua kelakuan kita, sikap kita, karakter kita, semuanya yang ada di dalam diri kita. Ayo, kembalikan iman kita kepada Tuhan Yesus. Caranya pertama, percaya kalau Yesus adalah juru selamat yang hidup. Cara yang kedua adalah carilah kebenaran dari Tuhan. Caranya berdoa, kan sudah saya sebutkan. Berdoa, baca Alkitab, renungkan siang dan malam. Renungkan itu semua dan lakukan itu semuanya. Karena iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Karena tahapan berikutnya setelah iman adalah perbuatan. Ya. Amin. Ya, kita lanjutin lagi. Poin keempat, saya kasih tahu, Yesus sudah mati untuk nebus dosa kita. Ya, saya rasa sepanjang sejarah dari kehidupan manusia sampai titik hari ini, gak ada yang sehebat Yesus. Gak ada yang se-awesome Yesus. Ya, boleh kita belajar semua sejarah-sejarah kehidupan manusia sampai tahun 2023 ini. Adakah yang lebih hebat daripada Tuhan kita, Yesus? Kasih tahu saya. Ya, lahir di Bethlehem. Konon itu kandang domba. Didatangi oleh 3 orang Majus. Berdasarkan petunjuk dari bintang. Ya, dikasih hadiah oleh orang Majus mur, kemenyan dan emas. Ya, dicobai sama iblis 3 kali. Buat
beribu-ribu mujizat. 5 roti 2 ikan bisa kasih makan 5.000 orang pria, dewasa, belum termasuk ibu-ibu, wanita dan anak-anak. Dan masih bersisa berapa bakul Pak, Bu? 12 bakul. Terus Yesus bisa menyembuhkan orang yang sakit, lumpuh, buta. Segampang itu, hanya dengan kucek-kucek yang namanya lumpur, diambil, diludahin, dikucek-kucek ke lumpur, terus diolesin ke mata, langsung matanya bisa lihat. Dan bukan hanya itu, orang mati aja bisa dihidupin oleh Tuhan. Wow. Yang paling berkesan Lazarus. Saya kasih tahu supaya saya ngerti akhirnya mengapa Yesus membiarkan Lazarus mati. Kalau Yesus mau nyelamatin Lazarus bisa enggak? Kalau Yesus mau mencegah Lazarus mati bisa enggak? Bisa. Tapi Yesus membiarkan Lazarus mati. Dan bukan hanya mati sehari, bukan hanya mati 2 hari. Tetapi mati berapa hari? 4, Bu. Ya, Yesus mau kasih tahu ke Maria dan Marta, hey, gak usah lu sok ngatur gue. Gak usah lu ngomel-ngomelin gue. Kalau gue mau kasih mukjizat, gak ada yang bisa ngatur saya. Gak ada yang mustahil. Kalau Yesus mau nyembuhin hidup kita mau nyembuhin penyakit kita hari ini Bapak Ibu, gak ada yang mustahil. Yesus kalau mau ngangkat kita, gak ada yang mustahil. Kalau Yesus mau membuat segala hal dalam kehidupan kita, gak ada yang gak mungkin dalam kehidupannya Tuhan Yesus. Amin. Ya, karena kenapa? Karena Yesus adalah tokoh satu-satunya yang mati di atas kayu salib hanya untuk nebus dosa kita semua. Bisa gak Yesus gak mati? Bisa. Ingat doa Yesus 3 kali di Taman Getsemani? Masih ingat Bapak Ibu? Kalau bisa, lalukanlah cawan ini. Yesus bisa sebenarnya lalukan cawan itu dari kehidupan dia sebagai seorang manusia. Tetapi ketika dia melalukan cawan ini dari kehidupan dia, saya kasih tahu, maka manusia nggak akan ditebus oleh Tuhan kita. Makanya lanjutan dari doanya adalah apa? Bukan kehendak, bukan kehendakkulah yang terjadi, melainkan kehendakmulah yang terjadi. Dengan Yesus mati di atas kayu salib, semua manusia ditebus oleh Tuhan. Dan kita sudah menjadi manusia yang tidak berdosa lagi Bapak Ibu. Amin. Yuk. Efesus 1 ayat 7. Next. Multimedia. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya
kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Ya, hari ini Bapak Ibu kita sudah makan roti dan anggur. Anggur melambangkan darah Yesus. Ya, kalau enggak ada darah Yesus, dosa kita enggak akan diampuni oleh Tuhan. Amin. Oke. Next, ada satu kitab lagi, Wahyu 1 ayat 5. Yuk kita baca bareng-bareng yuk. 1, 2, 3. Dan dari Yesus Kristus, saksi yang setia, yang pertama bangkit dari antara orang mati dan yang berkuasa atas raja-raja bumi ini, bagi Dia yang mengasihi kita dan yang telah melepaskan kita dari dosa kita oleh darahnya. 2 ayat cerita dosa kita diampuni, ditebus sama Tuhan Yesus lewat darahnya. Lewat darah Dia disalibkan, lewat darah Dia mati di atas kayu salib untuk menebus dosa kita semua. Amin. Next. 5. Menyadari waktu kita itu singkat. Pak, Bu, saya kasih tahu. Waktu manusia itu singkat. Kalau mau tobat, tobatlah segera. Kalau mau berubah, berubahlah segera. Seperti Satria Baja Hitam berubah dalam beberapa detik. Berubah. Amin. Ya, manusia itu singkat Bapak Ibu. Siapa yang tahu? Mana tahu pulang dari gereja kita dipanggil oleh Tuhan? Siapa yang tahu kalau besok kita nggak bangun lagi dari kasur kita yang siapa yang tahu? Gak ada yang tahu, hanya Tuhan yang tahu. Ayo, ya hari ini poin yang kelima saya sampaikan ke kita semua hari ini. Kalau waktu manusia itu singkat. Kita buka Mazmur 90 ayat 4 sampai 5. Kita baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin. Apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam, engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang tumbuh di waktu pagi berkembang dan bertumbuh di waktu pedang, lisut dan layu. Sesingkat itulah umur kita Bapak Ibu. Pagi kita berkembang dan bertumbuh, dan waktu petang kita lisut dan layu. Bapak Ibu, saya selalu bilang ke setiap kita semua, jangan nunda kalau kita mau nerima Yesus sebagai juru selamat. Makanya Bapak Ibu, kalau ada beberapa orang yang kemarin ngikut mau dibaptis, ya saya kejar itu semua. Ayo ikut kelas baptisan, ya cepet-cepet ikutin semua proses, cepet-cepet dibaptis. Kita nggak pernah tahu umurnya mereka sepanjang apa, selama apa. Kenapa saya bisa menceritakan hal ini? Saya kasih cerita Bapak Ibu. Saya ini notaris Bapak Ibu. Ada klien yang minta saya bikin wasiat. Ya, harusnya wasiat itu ditandatangani hari Senin. Itu masih terjadi pembicaraan hari Jumat. Hari Sabtu, karena hari Sabtu notaris sudah gak kerja Bapak Ibu, Sabtu setengah hari, minggu gak buka kantor. Saya kasih tahu, janjiannya hari Senin pagi, saya harus datang ke rumah sakit tempat beliau dirawat dan tanda tangan yang namanya wasiat. Wasiat adalah pesan terakhir yang hendak disampaikan oleh si orang tersebut sebelum orang itu meninggal dunia. Saya kasih tahu Bapak Ibu, subuh hari Senin saya dapat informasi jam 5 pagi, orang tersebut sudah meninggal dunia. Umur siapa yang tahu? Umur siapa yang bisa ngeprediksi? Umur siapa yang bisa ngatur Bapak Ibu? Saya cukup syok, saya cukup kaget. Wah, mulai sejak itu ya Bapak Ibu ya.
Kalau ada klien yang mau bikin wasiat ya, lebih cepat lebih baik tanda tangannya. Bukan cuma satu case Bapak Ibu, ada satu klien itu teman gereja, mamanya mau bikin hibah, mau ngasih hartanya ke anaknya. Ya. Harusnya tanda tangan hari kapan, mamanya 1 hari sebelumnya meninggal dunia juga. Pokoknya saya sudah sering lah ketemu appointment kapan, tanda tangan atau apa. Dan tiba waktunya orangnya sudah meninggal dunia Bapak Ibu. Jadi saya bisa sampaikan ke kita semua hari ini. Kalau mau bertobat, bertobatlah. Kalau mau minta pengampunan dosa, segeralah sedetik ini juga kita minta pengampunan dosa. Kalau hari ini kita mau berbuat baik, berbuat baiklah hari ini, gak usah nunggu lama-lama. Amin. Kenapa? Karena kita harus sadar kalau waktu kita sangat singkat. Kita lanjutin. Poin yang ke-6. Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Matius 6 ayat 33. Inilah yang menjadi judul, menjadi bahan judul khotbah saya hari ini. Karena Yesus adalah prioritas kita dalam kehidupan. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Hari ini kalau Bapak Ibu yang pengen punya uang, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Hari ini kalau Bapak Ibu yang mau nyari kerjaan yang benar, carilah dahulu kerajaan Tuhan dan kebenarannya. Hari ini kalau Bapak Ibu mau punya pasangan, carilah dahulu kerajaan dan kebenarannya. Ya, kalau Bapak Ibu hari ini mau apa lagi? Mau segala hal. Ya, ingat carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya sehingga semuanya akan ditambahkan kepada hidup kita semua. Poin yang terakhir, nomor 7. Saya kasih tahu ya, anak ya nggak bisa ngedoain orang tuanya supaya orang tuanya masuk surga. Saya kasih tahu. Ya, kenapa? Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Makanya saya selalu bilang ke anak-anak muda, doa lu untuk ampuni dosa bapak lo itu nggak akan masuk ke Tuhan. Saya kasih tahu, ya kan? Nggak ada yang bisa merubah tanggung jawab orang tersebut di hadapan Tuhan kecuali diri dia sendiri. Ayo. Gak ada kita bisa ngerubah dosanya orang di hadapan Tuhan dengan kita sebagai anak-anaknya atau kita sebagai saudaranya atau kita sebagai keluarga. Kita minta, kita doa, kita mohon kepada Tuhan. No, gak iso. Karena kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Kalau kita hari ini sadar dan kita gak mau masuk dalam neraka, ya ayo. Kita minta ampun, kita berbuat baik, kita tidak lakukan dosa. Maka tempat kita di surga. Anak, istri, pasangan, siapapun dalam kehidupan keluarga kita, tidak ada yang bisa merubah tanggung jawab kita sendiri di hadapan Tuhan kita. Roma 14 ayat 12. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungjawaban tentang dirinya sendiri kepada Allah. Ya. Kalau hari ini kita mau masuk surga, kita lakukan hal yang benar di mata Tuhan. Bukan anak kita, bukan saudara kita, bukan pasangan kita. Ya. Karena kita bertanggung jawab penuh terhadap apa yang kita perbuat di hadapan Tuhan nantinya. Amin. Next, inilah kesimpulannya. Apakah aku ada di dalam hatimu? Yuk kita baca. 1, 2, 3. 1. Mengandalkan kekuatan sendiri adalah kesia-siaan. 2. Yang terutama, kasihilah Tuhan Allahmu. Yang ketiga, manusia dibenarkan karena iman kepada Tuhan Yesus. Yang keempat,
Yesus mati untuk menebus dosa kita. Yang kelima, menyadari waktu manusia singkat. Yang keenam, Tuhan adalah prioritas utama dalam kehidupan kita. Dan yang terakhir ketujuh, kita bertanggung jawab atas diri kita sendiri di hadapan Tuhan. Sudah difoto Bapak Ibu? Saya foto ya Bapak Ibu ya. Sis, 1, 2. Selesai. Apakah aku ada di dalam hatimu? Saya waktu bergumul bikin bahan khotbah ini, saya nggak sengaja Bapak Ibu lihat TikTok. Saya punya video, saya kumpulin, saya satuin beberapa video, 3 kalau nggak salah. Saya satuin dan saya sudah minta multimedia untuk siapkan videonya. Mungkin ini video nggak panjang, nggak lebih dari 2 menit Bapak Ibu. Ya, yuk diputarin. God! God! I don't know when you're going to come through for me. I don't know when you're going to release my blessing. But all I'm asking you to do, please, is to give me the strength to pull through while I'm waiting, please. God! I need help. When it's gonna be my time, when it's gonna be my day. God, I'm tired of struggling. Tired of seeing my kids struggle. Everything I put my hands to, it fails. God, I'm tired. I need your help, God. God, my enemies keep laughing at me. I need your help, Lord. Come through for me. God! It's me again. I don't know what's happening in my life. But you know, God, everywhere I turn is disappointment. Nothing I try works. My family failed me. Friends betray me. God, I'm tired. I don't know what to do anymore. Please help me. Help me, God. Help me. Bentuknya bahasa Inggris, mungkin diputar sekali lagi. Saya coba dengan cepat menerjemahkan bahasa Inggrisnya. God! Media. Tuhan. God! Tuhan. I don't know when you're going to come through for me. Saya tidak tahu apa yang datang dalam hidup saya. I don't know when you're going to release my Saya blessing. tidak tahu kapan kamu akan But all I'm memberikan asking you to do yang saya bisa tanya sekarang, please. is to give me the strength to pull through Beri saya while I'm kekuatan waiting. untuk bisa keluar ketika saya menantikan semua itu. God! Tuhan, I need help. saya butuh bantuan. When it's gonna be my time, when it's gonna be my day. Itu semua waktu God, saya I'm berlalu, tired of hari saya struggling. berlalu, saya capek Tuhan dengan pergumulan hidup Tired saya. of seeing my kids struggle. Saya capek dengan melihat anak saya Everything I put my bergumul. hands to, it fails. Semua yang saya lakukan God, dan I'm saya gagal. tired. Tuhan, saya lelah, I need saya your help, capek. Lord. God, my Saya butuh enemies keep bantuan laughing at untuk me. musuh saya menertawakan saya. I need your help, Lord. Saya Come butuh through bantuan for untuk me. datanglah Tuhan kepada saya. God! Tuhan, It's me again. I don't know
what's Tuhan. happening in my life. Saya nggak tahu apa yang terjadi dalam hidup saya. But you know, God, everywhere I turn is disappointment. Setiap saya berbalik, semua kekecewaan yang ada. Nothing I try works. Semua My family failed me. keluarga saya Friends betray me, teman God. saya mengkhianati saya Tuhan. Saya capek Tuhan. I don't know what to do anymore. Please Saya help nggak tahu me. apa lagi yang harus saya lakukan. Tolong Tuhan. Help me, God. Help me. Bapak Ibu, hari ini kalau kita punya permasalahan, kalau kita punya pergumulan, kalau kita punya kesedihan, kalau kita punya sakit penyakit, saya kasih tahu, kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Manusia mengecewakan. Mungkin keluarga kita mengecewakan. Mungkin bisa aja pasangan kita membuat kita kecewa juga. Karena mereka gak bisa bantu kita. Mereka gak bisa nyelesain permasalahan hidup kita. Mereka gak bisa menyembuhkan sakit penyakit kita. Mereka gak bisa menyediakan keuangan kita yang berkecukupan. Tapi kita punya Tuhan. Berserahlah kepada Tuhan. Berserahlah. Berserahlah. Karena saya percaya, karena kita semua percaya, Tuhan pasti punya jalan. Tuhan pasti akan memberikan mukjizat-nya. Tuhan pasti tidak pernah akan meninggalkan kita sedetik pun. Yang penting apa Bapak Ibu? Kita serahkan hati kita kepada Tuhan. Kita isi hati kita semuanya tentang Tuhan.